sudah tahu. Itu mereka sudah paham kok. Tapi ternyata kok ini bukan dari suku kami, mereka tolak. Abdullah bin Salam dalam sejarahnya tokoh bangsa Yahudi, seorang rahib, seorang rabi, ketika dia awalnya banyak pengikutnya, orang yang berpengaruh. Begitu menerima kebenaran Nabi Muhammad SAW, tokoh yang berpengaruh pun itu tiba-tiba ditinggalkan oleh mereka. Karena memang hidayah itu perlu melembutkan hati, saudara. Bukan hanya tentang kebenaran yang didengar, dicerna, tapi hati harus dilembutkan. Buktinya, ketika ada salah satu tokoh bangsa Yahudi waktu itu mu'alaf, dilembutkan hatinya. Dia punya banyak pengikut sebelum dia mu'alaf, tapi mereka karena hatinya membantah, sorry, mereka bukan dari suku kita. Tetap ditinggalkan itu tokoh pengaruh itu. Karena memang kembali itu prinsipnya masalah hidayah. Makanya mu'alaf itu artinya orang yang dilembutkan hatinya. Karena begitu Islam hadir, maka pembahasannya bukan lagi tentang kesukuan. Ajarannya itu global. Makanya dikatakan untuk seluruh umat manusia tidak akan membahas mewakili suku tertentu. Bahkan dijadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa bukan karena nanti bahasa Arabnya, tapi orang yang bertakwa itulah yang paling mulia. Enggak lagi, masalah kesukuan itu enggak dibahas lagi. Gitu. Tidak ada diskriminasi. Kalau masalah zaman Yesus kan memang fokusnya kesukuan. Iya ya, beda sih Bang Alim. Ya soalnya kita kan juga ikut nih apa yang disampaikan Paulus, misalnya jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan ahli waris sesuai dengan janji. Kamu adalah keturunan Abraham, begitu disunat kagak, masih mencos, mual balik. Bukan soal sunat itu kan meninggikan sunat daripada Kristus, itu yang salah. Bukan kemudian misalnya tidak boleh bersunat gitu ya. Ari ngaku cina pingin keturunan Abraham, ari disunat hante eta masih muncung keneh, masih kalotor bau pesing sih ya. Teu nyambung moal. Pokoknya kalau pakai dalilnya dari Mr. Paul pasti sok jadi error gitu. Loh Bang, kan benar Paulus bilang keselamatan itu kan anugerah daripada kedatangan Kristus, bukan karena sunatnya. Kan tadi sudah selesai dibahas. Jadi ya enggak loh, kadang-kadang Yesus Kristus itu dibahas sedemikian apapun konteksnya hanya lokal, Bani Israel. Cuman itu toh nggak bisa diambil, dikemas ulang. Ketika dikemas ulang dimasukkan ke Indonesia itu nggak bisa. Karena lingkupnya itu nggak lepas dari Bani Israel. Kayak gitu loh poinnya, bro. Makanya itu juga berbeda, Bang. Kalau tentang Bani Israel memang bermula dari sana. Kan ada urut-urutannya. Kecuali makanya saya bilang tadi, kalau Anda merasulkan Mr. Paul, yang dimana itu dikemas ulang, ditawarkan kemana-mana, bahkan dijadikan Tuhan pun laku. Ya jangankan itu, orang di Indonesia Ahmad Musadik Nabi aja laku, kok ada pengikutnya. Gimin juga laku. Jadi nabi, ada yang ngaku nabi, dikemas ulang itu. Sallallahu ala Gimin, apa nggak jelas. Ya kalau didaur ulang, ya, didaur ulang, pasti ada pengikutnya loh. Ya seperti itu, cuman kembali kepada sumber. Berlawanan enggak, itu loh maksudnya, bro. Ya gini, sejauh ini ya, kenapa orang Kristen juga percaya dengan Paulus kan memang tidak berlawanan. Ya untuk para pengikut Paulus ya pasti akan bilang seperti itu. Tapi kalau yang mendengar perkataan Yesus ya pasti akan sangat jelas kontras perlawanannya, perbedaannya, kontradisinya. Oh sangat jelas kok. Ya Anda yang saya hormati, Bro Admin kan punya Rasul Paulus, pasti harus diagungkan, ya itu wajar. Tapi masalahnya ketika itu kontradiksi sama Paulus, sama Yesus, ya Anda akan menutup mata. Ya ketika masalah pengajarannya aja, masalah 1 iota tidak dihilangkan dari hukum Taurat yang menggenapi. Kalau Paulus kan mengajarkan ya semua dihapus hukumnya itu.
Ya wis angel toh. Ya tapi kan Rasulmu itu. Tapi Rasul Yesus nggak gitu. Kalau Rasul Yesus mengajarkan berlawanan dengan Rasul Paulus, yang dipegang oleh Bro Admin Rasul yang mana? Ya Paulus kan ada penekanannya tuh Bang. Tentang 10 hukum Taurat yang dirubah. Dari misalnya nih, satu hukum yang tadinya berzn sekarang memandang wanita kemudian birahi aja itu sudah dianggap berzn. Itu dalam Itu ajaran Yesus. ya itu kan dalam ajaran Yesus. Nah, Paulus lebih menekankan lagi pada 2 pokok utama, yaitu tentang kasih saja. Iya, itu toh ajarannya kasih wae. Jadi kan benar itu Bang. Maksudnya kalau memang ditekankan di ajaran intinya, kan Yesus juga bilang yang sama. Yang Di tadi dalam kedua hukum inilah. yang penggenapan tadi ajaran Yesus itu masih berlaku nggak? Ya, implementasinya pada akhirnya seperti itu. Implementasi tapi secara Bukan. iya Bang. Ajaran tadi, ajaran Yesus yang penggenapan menginginkan memandang seorang wanita, lalu menginginkannya itu sudah hukumnya berdosa, hukumnya berzina. Itu kan ajaran Iya. Yesus toh. Nah, gini loh Bro Admin ya. Dulu ajaran Nabi Musa, Yesus berkatakan ketika dia menggenapi, kamu telah mendengar firman, jangan berzina, jangan berzina. Kan gitu. Nah, itu ajaran Nabi Musa tuh. Bahwa perzinahan itu seperti apa? Itu kan seperti itu ya. Tapi Yesus menggenapi, ternyata hukum berzina itu ya, ketika engkau menginginkan seorang wanita, memandang dan menginginkannya, itu juga sudah berzina. Penggenapan hukum Yesus itu lebih berat daripada hukumnya Nabi Musa. Karena ada hukum berzina ketika dia menginginkan seorang wanita di dalam hatinya. Itu berat loh. Tapi kan kata Paulus, ketika Yesus mati, dengan matinya Yesus di kayu salib, ia telah membatalkan hukum Taurat. Batal loh. Yang digenapi oleh Yesus itu dibatalin. Dijadikan cuma kasih aja. Loh nanti kalau gitu memandang seorang wanita tinggal dikasih aja. Orang udah batal kok. Ya itu butuh penjelasan lah kalau itu. Ya aku paham ya pasti harus dibela Mr. Paulnya. Tapi kan faktanya begitu. Aku lama-lama lidahku ranggu capek juga ya ngomong bahasa kayak gini. Ganti Kang Dito aja ya. Ya Bang Rostrumnya kemana ini? Oh, gak tahu nih Bang Rostrum kemana nih ya. Gara-gara Bang Rostrum medok banget ya. Bang Bro Admin juga medok ya. Ya aku ke Bang Kang Dito juga sama. Lah aku ke Cowok juga. bawah lah ini gimana ceritanya? Mual balik sih ya, ini ngomong kiwa ya. Mual sok lanjut ya lah. Host dan Kang Dito lanjut. Silakan. Apuan ya. Kang Dito, piye to Mas? Kok aku ikut cuy? Apa-apa. Aduh. Ikut-ikutan juga Bang Hon. Piye. Diajak naik lagi tuh Bang Pandi. Siapa? Tunggu aku chat dulu Bang Rostrom ya. Ketombak dia. Ketombak. Biasanya kalau akunnya ada itu pasti naik lagi. Kayaknya dia ketombak. Tadi dia tiba-tiba ada di bawah katanya. Saya di bawah teh. Jadi udah ngerti, Bradmin. Ya kan gini loh, dari sudut pandangnya Bang Alif itu memang mau membenturkan antara Yesus sama Paulus. Kalau Jangan bohong orang sama Kristen kan aku udah mau istirahat. Bukan mau membenturkan, sudah terbentur. Yang belum sadar karena benturan itu berarti masih pingsan. Monggo Kang Dito, jangan bawa-bawa aku mau ngopi.
Ya kan orang Janganlah. Kristen kan nggak membenturkan gitu. Kita kan cari ininya toh, cari pengertian yang tepat begitu. Ya udah, kita cek dulu. Menurut Bu Admin yang disalib itu kan Yesus. Asli ya. Yang dikatakan mati terkutuk itu Yesus atau bukan? Iya. Jadi Yesus mati terkutuk. Iya kan dia disalib. Jadi Yesus yang terkutuk. Iya. Betul, menjadi kutuk. Kutuk sama karunia itu sama atau beda? Ibaratnya pertentangan itu. Bertolak belakang. Ya. Kalau Bapa mengkaruniakan anaknya, mengkaruniakan itu memuliakan atau menghujat. Mengkaruniakan berarti memberikan ya. Membelas kasihani kan gitu. Ya memberikan mungkin ya kata yang sepadan ya. Nah, kalau yang mengatakan terkutuklah di kayu salib siapa? Surat Paulus ada. Nah, surat Paulus itu Paulus bukan yang nulis. Iya Paulus. Nah, jadi sama enggak ajarannya Bapa menghendaki untuk membelas kasihani Yesus, kalau Paulus mengatakan terkutuklah Yesus, sama atau beda? Kan ajaran Bapak kan mengaruniakan anaknya. Ya, Kalau soal mengasihi kan semua. Karunia Karena itu begitu besar kasih Allah akan dunia. Ini berarti kan semua nih, mengasihi semua. Sehingga ia mengaruniakan, memberikan anaknya yang tunggal. karunia itu definisinya apa? Coba cek HPP. Karunia KBB ya. Ya, Kasih. coba lagi. Nah, kan? Kasih, bukan kasih, belas kasih kan? Belas kasih ya. Belas kasih itu Karunia menyerahkan. sama dengan kasih. Nah, kalau kutuk apa kutuk? Kalau kutuk doa kesusahan, doa atau kata-kata yang mengakibatkan kesusahan Kalau atau terkutuk, bencana, kalau terkutuk, terkena celaka. terkutuk itu hinaan kan? Celaka sih di sini. Hmm. Kutukan itu berarti sumpah atau laknat. Oke, yang mengutuk sebenarnya itu Paulus atau Bapak? Yang mengutuk. Kalau yang mengutuk ya karena Paulus ngutip ya berarti dari kutipan itu toh. Di kutipan itu firman Tuhan ya, berarti ya Bapak toh. Iya, jadi yang betul Bapak ini mengutuk Yesus atau mengkaruniakan Yesus? Bukan oh. Bapak mengutuk orang yang tergantung di tiang kayu karena memang orang yang tergantung di tiang kayu itu orang jahat. Nah, ini udah mulai sembuh nih. Ya benar tuh kan dalam perjanjian lama orang jahat digantung di tiang kayu sehingga dia bahkan dikatakan terkutuk. Itu Terkutuk betul. oleh Bapak. Oleh Bapak. Nah, kemudian dalam perjanjian baru surat Paulus karena Yesus disalib, Paulus mengutip itu. Nah, Terkutuklah orang yang tergantung di tiang kayu itu. nah, jadi yang terkutuk Yesus atau bukan? Akhirnya karena Yesus tergantung ya Yesus juga terkutuk atau menerima kutuk. Jadi kehendak siapa? Kehendak Paulus apa kehendak Bapak? Ya kehendak Bapak disalib. juga. Bukannya Bapak tadi mengatakan orang yang disalib itu orang yang berdosa? Yang tergantung di tiang kayu ya Yesus berdosa enggak? Yesus memang tidak berdosa. Nah, terus pantas enggak dia disalib? Kalau bicara pantas dan enggak ya seharusnya tidak, kan dia bukan orang jahat. Nah, jadi itu Kristus siapa yang disalib kalau dia bukan
Begini, ceritanya begini. Hmm. Kalau bicara pantas dan tidak, ya tidak, kan dia bukan orang jahat. Tidak. Yang pantas digantung itu ya orang yang jahat, kan begitu. Oke. Tetapi karena Elohim mengatakan di Keluaran 23 nomor 7. Coba Pak ya. Tadi di Ulangan 21-22, orang yang berdosa yang pantas dihukum disalib. Keluaran yang berapa? Keluaran Keluaran 23 nomor 7. 7. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau BN. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Gimana? Jadi Elohim membenarkan nggak kalau orang yang benar itu disalibkan, dibunuh? Gini kan haruslah jauhkan dirimu dari perkara dusta. Apakah Yesus menjauh dari perkara dusta? Betul, dia tidak berdusta. Yang berdusta siapa? Orang yang menuduh dan menolak. Salah. Loh, kan Coba baca mereka... nomor 8. nomor 8-nya. Iyalah. Biasanya ini kan biasanya lari ke nubuat ini biasanya. Iya, bukan dulu. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta orang yang melihat dan memutarbalikan perkara orang-orang yang benar. Nah, ya benar, itu kan terjadi itu. Iya, apa hubungannya dengan nomor 7? Ini kan nomor 7, Elohim tidak membenarkan orang benar itu dibunuh. Nah, yang nomor 8-nya, yang diputar balikkan ini, orang yang menerima suap. Ulangan 27 nomor 25. Yang terkutuk siapa? Maksudnya gimana? Saya pelan. Gini. Suap jangan kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat. Ya, aku baca lagi Ulangan 27 nomor 25. Membaca ke Ulangan. Ya, Ulangan 27 nomor 25. Wah, jauh juga nih Ulangan. Ya enggak lah. Ulangan berapa tadi? 27 nomor 25. 27, 25. Ulangan 27. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membeen seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Jadi yang terkutuk itu kan orang yang menerima suap. Harusnya siapa yang disalibkan? Yang dikatakan terkutuk? Yudas. Ya enggak tau. Oke, enggak, gini. Yudas juga dikatakan terkutuk. Benar. Yudas juga dikatakan terkutuk. Jadi semua, termasuk orang-orang yang di luar Yudas, kan dia membeen sesama. Terus Yesus ini apa kaitannya sebenarnya Yesus ini? Kok kalian bawa? Gini Yesus itu sebagai orang yang ditolak dan menerima penolakan itu. Menerima kebencian itu, begitu loh. Enggak gitu. Lo kok enggak kayak ini? Memang begitu kok. Enggak, jawabannya Yesus itu kan di KPR. nih. Dulu. Jawabannya semuanya ada di KPR. Karena kamu kan tetap menolak karena penyaliban itu tetap Yesus yang dikatakan mati terkutuk, walaupun harusnya bukan dia yang disalibkan gitu. Jawabannya. Bukan walaupun Bang, walaupun tidak layak. Ya bukan iya. Soal walaupun bukan Yesus yang ini, walaupun ya tidak makanya layak, dengarkan kan dulu. Orang benar sih. Kan tidak layak. Elohim saja tidak membenarkan. Emang siapa Paulus, siapa Bro Admin bisa menafsirkan begitu? Maka jawabannya ada di Kisah Para Rasul pasal 2 nomor dari 29 kita baca. Dengarkan. Kisah Para Rasul berapa? Pasal 2 mulai dari nomor 29 sampai 40. 29. Ya, aku yang baca, kamu yang dengerin. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang padamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur.
dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Elohim telah berjanji kepada ayah dan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunannya sendiri, keturunan Daud sendiri di atas tahta. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak tinggal di dalam dunia orang mati. Mesias ini tidak tinggal di dunia orang mati. Jadi dia nggak mati. Dan bahwa dagingnya tidak mengalami binasa. Dia tidak disalibkan. Dia tidak dicucuk lambungnya. Jadi dia aman. Itu ya. Tiga-duanya. Yesus inilah yang dibangkitkan Elohim. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka curahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud berkata sendiri, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu baptis dengan nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu. Dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh. Yaitu sebanyak orang yang akan dipanggil oleh Tuhan Elohim kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecap dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Ingat tentang angkatan jahat meminta tanda pada Yesus apa? Tanda Yunus. Maka orang yang mengamini, meyakini Yesus disalib, dijadikan Tuhan, dikatakan Kristus, itulah angkatan jahat. Jadi Bro Admin termasuk salah satunya. Bro Admin masih mengimani penyaliban dan menuhankan Yesus? Bro Ya, kalau Admin saya lah angkatan masih- jahat. Ya udah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pegangan Bang Admin. Jadi supaya tidak terlalu jadi pagan tentang angkatan jahat yang diberi tanda oleh Yesus. Tanda untuk angkatan jahat yaitu tanda Yunus. Jadi Bang kamu harus Admin. bagaimana? Bertobatlah. Bertobatlah. Kerajaan Elohim sudah dekat. Asik. Izin dikit Kang Dito. Bang Lanjut. Bro Admin. Ya, Sebelum Bang Jibril masuk, ini ada satu pertanyaan nih. Mau nggak Elohim menghukum orang tidak bersalah? Menghukum orang, oh tidak, Elohim menghukum yang salah. Pertanyaan kedua, Dalam hal mau nggak- keadilan ya, mau nggak Yesus dihukum? mau nggak Yesus dihukum? Mau nggak Yesus Ya, disalib itu yang paling ini. Mau nggak Yesus disalib?
Tadi kan Elohim nggak mau kalau orang tidak bersalah itu dihukum atau disalib. Betul. Mm-mm. Sekarang Yesus mau nggak dihukum atau disalib? Ya pada dasarnya karena dia manusia ya otomatis keberatan toh. Iya kan? Ibrani 5:7. Yesus berdoa kepada Bapa, kepada Elohim. Betul? Bukan loh, soal Ibrani itu ada penderitaan, harus lengkap. Jangan justru Bentar, Ibrani itu bentar. menguatkan Kan penyaliban kalau Ibrani. gini kan konsekuensinya gini Bang Admin. Pertama, Elohim nggak mau menyalibkan Yesus. Yesus juga nggak mau disalib, betul? Gini loh, yang pertama Elohim tidak adil. Harus adil, yang salah yang dihukum. Betul. Berarti nggak mau Yesus disalib kan? Nggak mau kan? Karena Yesus nggak salah, betul? Jadi tidak mungkin menghukum Yesus yang tidak bersalah. Nah, oke, satu. Itu poin pertama Elohim. Poin pertama. Sekarang di Yesusnya, mau nggak Yesus disalib atau dihukum? Tadi saya jawab pada dasarnya karena dia manusia ya otomatis menolak toh. Oke, Karena kan bebannya sudah dua yang berat nggak kan. mau. Sudah dua yang nggak mau Elohim dengan Yesus sendiri. Tiba-tiba Kristen datang mau menyalibkan Yesus. Ini ada apa dengan kalian ini? Nah, tetapi Dua lawan pada satu, Bang. kenyataannya begini Bang, pada Ya, kenyataannya silakan. yang, Bang Jibril masuk, Bang Jibril. yang diceritakan di Alkitab memang Yesus menerima penolakan sampai kepada penyiksaan sampai pada kematiannya. Kan begitu. Jadi kita ikutin cerita dalam Alkitab. Cakep mula. Ya memang begitu. Pusing nih kalau saya nggak terlalu jago perang ayat, Bang Bro Admin tahu saya lah ya kan. Iya. Tapi Kasih Bang Bro Admin, belajar. saya penasaran nih sama foto abang nih. Itu foto siapa itu Bang? Itu toko film. Oh, nggak kalau saya giniin Bang, kalau saya bilang Bang Bro Admin, saya punya foto abang di depan saya sekarang. Yang di kepala abang apaan Bang? Fotoku ya, berarti fotoku. Enggak nih di depan komputer sekarang nih, depan komputer saya sekarang ada foto Bro Admin nih. Yang ada di kepala abang apaan Bang? Ya yang sama dengan gambar itu. Bukan foto abang real, foto abang bukan foto avatar abang, tapi foto abang yang asli, yang offline. Ya fotoku asli, berarti fotoku. Nah, saya tunjukin mau Bang. Ya beda tuh nanti. Nih, ini foto abang Bang. Oh itu mungkin yang lain Bro Admin, yang lain itu. Nah, bukan, maksud saya perasaan abang gimana Bang? Salah. Keliru. Salah ya? Keliru. Kesel nggak? Ya ketawa. Gimana Salah toh. gimana abang ngegabarin Tuhan Bang? Kira-kira Tuhannya marah nggak kalau salah? Ya, nah ini bedanya justru karena ini Tuhan kan. Kemampuan saya hanya sebatas ini, menggambarkan Tuhan. Saya Nah, rasa kira-kira yang punya abang kan menggambarkan Tuhan nih. Tiba-tiba kayak gitu bentuknya. Kalau salah kira-kira Tuhannya marah nggak? ya kalau dari sikap manusia ya mestinya salah juga ya. Marah juga mestinya. Apalagi Tuhan Bang. Ya nggak tahu sih Bang, cuman kita beda di pemahaman berarti ya. Kalau aku sih ya enggak juga. Karena kalau dari saya cari tahu Bang, church pop ya Bang ya. Picture bentar ya. Ada foto-foto Yesus Bang, ada penggambaran Yesus. Betul. Ini dari yang tertua nih. Saya ambil dari site apa namanya? Ini dari church pop ya. Dari church pop. Ini memang dari kekristenan. 6 gambar tertua Tuhan kita Yesus Kristus. Yang paling dekat Bang dari abad 1, 2, 3 cuma ini fotonya Bang. Belum ini ya. Visualnya belum kelihatan lah, belum kentara. Iya, ini untuk penghinaan lah, untuk yang menghina Kristen lah. Habis itu abad ketiga ini Bang. 100 tahun kemudian baru ini. Habis itu abad ketiga ini begini gambar, ini yang bayi dia, karena ada 3 magi menyembah dia.
Habis itu di abad keempat baru ini. Nggak gondrong. Habis itu di abad keempat, baru ini. Nah, abad 5, abad 6 baru ini. Iya. Jadi 600 tahun abang baru dapat figur ini. Yang Kira-kira masih akurat nggak bang? ya jujur ya, kalau ditanya soal akurat ya pasti kan tidak. Kecuali mungkin dulu sudah ada HP berkamera mungkin. Nah bukan, maksud saya Tetap berarti bisa akurat. hampir 100% Tidak gambaran yang abang punya tentang Yesus hampir 100% salah kan? ya itu bukan hampir lagi ya, 100% berbeda. Kira-kira orangnya, Tuhannya marah nggak bang? Nah itu ininya, kita beda di pengertian bang. Terus terang kan, jadi ketika menggunakan gambar itu bedanya gini, kalau saya percaya 100% gambar ini adalah gambar Tuhan Yesus yang asli, itu yang salah. Oke. Nah, posisinya di sini memang saya tidak percaya 100% ini gambar Tuhan yang asli. Oh, jadi abang nggak 100% percaya kalau itu gambaran Tuhan yang asli? Iya, memang 100% saya nggak percaya ini gambar Yesus yang asli. Oh, tapi gambaran ini menjadi alat abang untuk menolong abang lah, untuk kalau berdoa, kalau ini, kalau itu. Nah, tapi gambar ini jadi salah satu instrumen saya atau instrumen orang Kristen atau Katolik ya, umumnya Katolik sih, untuk lebih mendalami pendekatannya dengan Tuhan. Begitu. Mantap. Dengan Yesus, begitu. Jadi apa bedanya bang sama yang penyembah Zeus menggunakan patung Zeus sebagai instrumen mendekatkan diri bang? Kalau patung Zeus kan beda bang. Apa itu Dari apa itu sisi bedanya itu sumbernya apa? saja sudah berbeda ya. Garis ceritanya kan berbeda. Enggak, bukan sebagai perantara kan, sebagai instrumen untuk mendekatkan diri sama roh Tuhan. Oh, cara kerjanya ya, cara Iya. kerjanya mungkin sama sih. Oh sama ya, berarti sama-sama cara berhala ya. kerjanya. Lah kan sekarang menyamakan objeknya, tadi menyamakan cara kerjanya. Bukan, Kan gitu. cara kerja berhala kan itu bang. Cara kerja berhala apa sih? Fungsi berhala itu apa sih bang? Yang disebut berhala itu dari sisi subjeknya toh. Nih, kalau saya berhala KBBI, arti kata berhala adalah patung dewa atau sesuatu yang didewakan, yang disembah dan dipuja. Nah, yang didewakan apanya nih? Patungnya atau sosoknya atau Gambarannya. yang dibawa sama gambar itu? Gambarannya. Berarti kan bukan gambarnya, bukan patungnya. Iya bukan, gambarannya. Ya berarti berbeda toh. Oke, coba Kalau kasih yang tahu didewa saya. berhala itu kan yang didewakan patungnya. Enggak, gambaran Tuhannya. Karena Misalnya kalau penyembah berhala ini bang, kalau saya tanya, lu kenapa nyembah berhala? Jawaban mereka tahu nggak bang? apa? Oh enggak, ini cuma simbol. Kami nggak menyembah batunya, ini cuma simbol. Ya sama lah dengan instrumen tadi. Ini menjadi instrumen kami untuk mendekatkan diri sama Tuhan kami. Itu kata mereka bang. Ya memang begitu sih bang. Nah iya, jadi apa bedanya gambaran yang abang punya sama berhala bang? Ya beda itu bang. Bedanya? Ya itu cuma sebagai perantara gambaran kita buat Nah, iya. berdoa. Abang ngerti. Gini. Sekarang Tadi ini, saya abang bilang berdoa. orang yang nyembah berhala Gini. itu gambaran. Memang itu gambaran, setuju. Gini, iya gini. Sekarang saya tanya, abang ke Mekah nyium apa Ka'bah itu ya? Itu kan buatan manusia Nyium juga. Ka'bah. Ada di sini ada nggak nih dari 862 orang? Ada nggak umat Muslim yang ke Ka'bah untuk nyium Ka'bah? Itu nyium-nyium di bulatan. Nggak ada, Ini nggak saya ada. kan nggak tahu. Coba yang komen di bawah, komen di bawah. Nyium di bulatan tuh.
Enggak, ya itu beda. Enggak ada nggak yang nyium Ka'bah? Aduh. Ada nggak yang pengen ke Ka'bah, pengen nyium Ka'bah? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ini yang kalian Nggak ada, permasalahkan nggak ada. dari patung-patung Nggak kami ada. ini apa? Nggak ada. Nggak ada permasalahan. Terus kalian mempertanyakan sekarang Kok saya patung tanya. kalian? Oh udah mengaku ya itu patung kalian ya? Sabar, saya tanya ya, sabar. Saya tanya ini, sabar. Aduh, dari tadi ngobrol-ngobrol jadi tanya-tanyaan nih. Oh, di Google. Ya gitulah, Bang Jibril kan sudah Ini, tahu cara kerjanya. Lagi belajar nyerang dia, lagi belajar nyerang. Bukan belajar nyerang, saya kan penasaran nih, ya kan? Ini isi dari apa? Sahih Bukhari ya? Apa itu? Satu-satu. Tuh, dia lagi belajar nyerang guys, dia sambil Google. Lah, saya kan mempertanyakan. Abang kalau lagi keluar aplikasi kita nggak bisa dengar suara abang, Bang. 1161 Sahih Bukhari. Apaan itu? Sahih Bukhari itu apa? Apa? Loh, masa kamu yang muslim nggak tahu, Bang? Iya apa? Pertanyaan abang apa? Ah, hilang lagi. Dibilang lagi belajar nyerang nggak mau. Lah, belajar. Bukan belajar nyerang, itu ada sendiri, ada tulisan. Kan kita cuma tanya. Iya apa? Kalian mempertanyakan soal itu, bilang kami nyembah berhala, apa segala Iya. macam. Siapa yang bilang kalian nyembah berhala? Dari tadi bahasa kamu itu loh, somplak. Bang Bro Admin, ada saya bilang abang nyembah berhala, Bang? Sabar, Tadi kan kamu bilang patung-patung tadi sama Enggak, berhala kamu itu diam dulu deh, bedanya kamu diam apa? dulu. Bro Admin, ada saya bilang Bang Bro Admin nyembah berhala? Enggak sih, ya kan tadi kita bertanya. Saya nanyain kenapa ada gambaran. Ya, Awalnya gambaran. begitu. Hah. Masalah cara kalian ini tertawa-tertawa apa yang aneh sekali. Mau melurus, oh lu nggak seneng, nggak usah naik. Kok lu nggak seneng jadi ikut-ikutan sih? Capek banget. Ini sama Bro Admin, tau nggak barusan kejadiannya kayak apaan? Saya ke toko live orang perempuan jualan tas. Habis itu saya bilang, nggak usah jualan kalian, saya nggak bisa beli, saya laki-laki. Mentalnya coba deh. Nggak suka skip bro. Orang lagi bertukar pikiran, lagi buka cakrawala pola pikir. Gimana Bro Admin, sampai mana tadi kan? Jadi ke distract. Ya lanjut. Itu kan juga sudah ini sama Paulus kan. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Tuhan yang tidak fana dengan gambaran. Nah ini aku ngambil kata gambaran aja munculnya ini. Yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Tuhan menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka mengganti kebenaran Tuhan dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Kok itu dari surat Paulus? Ini dari Roma, iya. Kok kedengarannya kayak Paulus tauhid ya? Nyembah bapaknya Yesus ya? Ya kan double loh. Ada Yesus juga, Bapa juga, Roh Kudus juga. Oh, itu definisi Nah, ini musyrik tuh, Bang. Enggak, itu definisi musyrik kan? Karena kalau kami, Bang, satu dosa, Abang, saya rasa udah saya kasih tahu, satu dosa yang di dalam Al-Quran yang dijelaskan bahwa itu nggak akan diampunin, yaitu namanya musyrik, menyekutukan Tuhan. Iya sih. Nah, masalahnya gini. Yang dianggap yang terhitung itu, misalnya pribadi putra, pribadi kedua sama pribadi ketiga itu bukan dianggap sebagai Allah lain. Ya, menurut orang Kristen ini ya Allah yang satu begitu. Tapi dalam cara Tuhan memperkenalkan atau menunjukkan dirinya, atau dalam cara Tuhan berkarya,
Itu memang dengan 3 pribadi ini yang Nggak. diperkenalkan. Oke gini deh bang. Menurut abang aneh nggak bang? Dari Adam, habis itu ke Seth, habis itu ke Noah, habis itu ke Ibrahim, ke Ishak, ke Yakub, dan seterusnya. Mereka ngajarin Tuhan satu, 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 terus bang. Ada berapa nabi tuh? Terus dia ngajarin satu. Terus tiba-tiba di abad 1-3 pengikut Yesusnya hilang, habis. Terus tiba-tiba dari Bapak Gereja ajarannya Tritunggal. Abang ngerasa aneh nggak sih bang? Jujur deh. Maksudnya ya gimana ya, memang begitu ya. Kalau berbeda ya mungkin berbeda ya, karena kan generasinya berbeda bang. Bukan, maksudnya dari Adam, Seth, Idris itu Enoh, ke Nuh, ke Ibrahim, ke Hud, ke Job, Ishak, Yakub, Yusuf, Yunus, Harun, Moses, Daud, Iya, iya. Nah, gini. Sulaiman, Zakaria, Yahya, Nah, Maryam. yang bikin saya nyambung begini bang. Memang begitu, itu berbeda betul ya. Tapi yang bikin saya nyambung ya terus terang memang dari perjanjian barunya, yang membuat semuanya menjadi nyambung. Pertama begini, memang betul dari pertama sejak Adam sampai kepada Musa, cara Tuhan menunjukkan dirinya ya dengan satu saja, satu manifestasi saja. Enggak cuma cara penunjukan Tuhan ya, tapi ajaran nabi-nabi ini enggak pernah Tuhan lebih dari satu, Bang. Iya betul, makanya saya bilang tadi, caranya Tuhan memperkenalkan kepada generasi Adam sampai kepada Musa ya dengan satu saja, dengan satu cara saja, yaitu dengan dirinya ini ya satu tunggal saja begitu. Kenapa tiba-tiba di ujungnya ini diganti? Di ujungnya, nah makanya tadi saya bilang dari mana ya, karena perjanjian baru ini yang membuatnya jadi apa ya, caranya orang Jawa bilang tuh jadi gatuk begitu. Nah di sini masalahnya Bang, yang Karena punya perjanjian otoritas barunya. Nah, yang punya otoritas untuk bilang itu perjanjian lama dan ini perjanjian baru, itu yang punya otoritas untuk bilang itu siapa Bang? Yang punya otoritas ya kalau itu berarti dari konsil itu yang menentukan itu perjanjian lama, perjanjian baru. Bahkan bukan Yesus kan? Nah kalau ya bukan, itu kan kesaksian yang ditulis. Ya bukan sih, tentang Tritunggal itu kan memang hasil penguatnya kan dari konsili kan. Jadi Maksudnya abang lebih percaya bapak-bapak gereja yang 318 itu yang nggak kita nggak sampai sekarang nggak tahu namanya. 318 nih kayak 325. Abang tahu lah 318 uskup. Jadi abang lebih percaya 318 orang itu yang abang nggak tahu namanya satu-satu dibandingin sama Yesusnya sendiri dan nabi-nabi sebelumnya. Ya mereka kan gimana ya cara menjelaskannya ya? Bukan. Ini jawab jujur aja Bang. Jadi abang lebih percaya bapak-bapak gereja di abad ketiga, abad keempat, 318 uskup yang random kita nggak tahu dari mana, yang mereka konsili, dibandingin sama Yesus atau Nabi Isa dan nabi-nabi sebelumnya seperti Ismail, Ishak, Saleh, Ibrahim, Hud, Nuh. Abang lebih percaya yang 318 itu? Ya percaya dua-duanya lah Bang. Sementara mereka nggak sama kan? Kan kita barusan udah iniin. Betul. Gini. Saya sebentar. Gini. Memang betul ya. Jadi bahkan sampai kepada Yesus saja, sampai kepada Yesus bahwa tentang inti dari pengajaran Trinitas itu memang tidak eksplisit dan tidak ada secara jelas atau secara langsung menerangkan itu ya.
menerangkan satu dalam ilahi begitu. Baru kemudian setelah konsili dimunculkan dipatenkan dogma itu untuk menerangkan berbagai keilahian yang menurut para orang-orang yang dikonsili itu sebagai wujud keilahian daripada Yesus dari Alkitab. Gini deh Bang, saya analogin yang simpel nih Bang. Saya punya di rumah saya deposit box. Isinya triliunan Bang. Saya kasih tahu sama Abang, Bang, passwordnya 11111, satunya 6 kali. Saya bilangin ratusan kali Bang sama Abang. Begitu saya meninggal, ada bapak-bapak dari mana entah datang ke Abang, enggak itu passwordnya 3333. Dia bilangnya juga seumur hidup Abang, dia bilang 3333. Kira-kira begitu Abang datang ke rumah saya, Abang mau masukin pinnya cuma 1 kali kesempatan. Abang pilih yang mana Bang? Ya satu-satu tuh langsung dari Bang Jibril. Kenapa nggak sama Bang pemikiran Abang kayak gitu? Nabi-nabi ngajarin satu. Terus tiba-tiba ada bapak-bapak dari mana bilang enggak, 3. Abis itu Abang nanti begitu dikubur ditanya nih 1 apa 3? Abang nih keimanan Abang sekarang masih jawab 3. Logika Abang enggak dong, 1 dong. Kan yang punya deposit si Jibril. Enggak karena dia mati passwordnya berubah. Betul nggak? Ya tapi nggak bisa dianalogikan pakai itu juga toh Bang. Nah, gimana itu? Coba kasih analogi yang lebih yang lebih masuk Bang. Coba deh. Analogi yang lebih masuk ya. Yang tiba-tiba Yesusnya udah nggak ada, ajarannya berubah sama 318 bapak gereja ini. Ajarin saya Bang, ajarin saya memahami Abang. Ya berarti kalau orang dulu susah sih Bang, apa ya, dengan cara apa, analogi Karena apa memang yang nggak paling masuk. Karena yang Abang belain memang nggak masuk. apa ya pakainya ya, yang paling mendekati juga Karena yang tetap abang ada pantahannya sih. abang belain itu memang udah nggak masuk. Mau gimana? Abang tetap mau ngotot enggak, bapak yang dari entah mana ini 3 bener. Tapi gini. Memang kalau tentang Trinitas atau Tritunggal itu ya memang sulit sih. Dan itu sebenarnya bukan fokus Di dari situ juga, kekristenan. di situ juga nggak masalah nggak sih Bang? Abang yakin nggak Tuhan itu maha adil? Ya maha adil betul. Kalau orang-orang yang mesti memahami, mesti paham soal Tritunggal, mesti belajar, mesti baca ini, mesti itu untuk memahami, Tuhan adil nggak sama orang-orang kayak saya yang IQ-nya rendah? Gini, kalau soal adil kan ukurannya menghukum orang yang memang bersalah. Maksudnya begitu. Bukan adil nggak? Bukan adil soal Adil nggak generasi. adil nggak kalau konsep ketuhanannya aja cuma untuk yang pinter-pinter, yang belajar-belajar, adil nggak? Karena bang, saya berani sumpah nih, orang Down syndrome aja bisa bilang la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Orang Nah, Down syndrome. ini bedanya di sini. Jadi gini terus terang memang. Sementara abang yang udah ngobrol soal kekristenan, baca soal Tritunggal, abang nggak bisa menjelaskan Tritunggal. Adil nggak Tuhan di situ? Ya tapi memang fokusnya bukan di situ Bang. Kalau kekristenan memang kalau dipertanyakan tentang Tritunggal, bahkan penjelasannya pun memang lawang puncak pengertian dari Tritunggal itu. Ini kok misteri kok. Nah,
puncak dari pengertiannya Tritunggal itu misteri. Jadi kebagaimanaannya Tritunggal itu misteri puncaknya. Jadi ya nggak bisa dianalogikan dengan apa air kayak dengan Nah, matahari jadi kayak oke, berarti ada jawabannya lawannya misteri kan? begitu. Berarti jawabannya misteri Puncaknya kan? misteri. Nah, kita masukin ke analogi tadi bang. Tiba-tiba bapak-bapak yang entah dari mana ini, begitu abang tanya, kenapa lo bilang 3? Misteri. Kira-kira begitu abang membuka deposit box saya, abang pilih 1 atau 3? Bang? Ya karena saya dikasih tahu 1 ya mestinya 1 toh. Kan nabi-nabi sebelum itu juga ngasih tahu bang. Enoh ngasih tahu, Nuh ngasih tahu, Ibrahim ngasih tahu, Ishak ngasih tahu, Yakub ngasih tahu, Musa ngasih tahu, Yunus ngasih tahu, Daud ngasih tahu, Sulaiman ngasih tahu. Semua udah ngasih tahu. 1 Iya, bang. betul. Tapi gini bang, gini. Memang ini di kekristenan itu diajarkan begini. Jadi fokusnya dari pengajaran Yesus itu adalah kasih. Tetapi kasih itu tidak datang dari Allah yang satu begitu loh. Allah yang tidak memiliki relasi gitu loh. Jadi antara ya ini mungkin sudut pandangnya dari perjanjian baru ya. Kalau perjanjian lama nggak ada juga sih. Makanya tadi aku bilang dari perjanjian baru fokusnya adalah tentang Yesus mengajarkan kasih. Sedangkan Trinitas atau Tritunggal itu sebagai sumber kasihnya dijelaskan Trinitas. Bahkan sebelum ada manusia pun Allah sudah mengasihi siapa ya? Mengasihi firman, mengasihi rohnya begitu. Jadi sudah berelasi. Oh, jadi Tuhan abang bergantung. Ya bukan bergantung sih, namanya berelasi sih. Ya bergantung, dia mesti ada firman untuk mengasihi, dia mesti ada Roh Kudus untuk mengasihi. Nah, Jadi kalau nggak ada, kalau abang nggak mensekutukan dia, kalau nggak ada Roh sama firman, dia nggak bisa mengasihi gitu. Jadi untuk menciptakan harus ada firman. Iya, jadi kalau nggak ada partner dia, kalau dia nggak ada sekutunya, dia nggak bisa sayang diri sendiri gitu. Ya maksudnya sayang diri sendiri kan itu toh kayak Tritunggal begitu toh. Oke. Saya analogiin yang lain deh bang. Ini belum masuk. Padahal tadi udah gampang banget nih bang. Soal perjanjian lama sama perjanjian baru. Abang tahu Harry Potter nggak bang? Tahu toh. Tahu. Ada berapa bukunya? Aduh aku nggak hafal ya. Banyak banget itu, banyak. 8. Ada 8 ya. Nah, ada 7 tahun. Kan setiap tahun Harry Potter setiap tahun tuh. Ada 7 tahun dia sekolah di Hogwarts. Tahun ke-8-nya dibagi jadi 2. Jadi buku ke-7 di tahun ke-7, buku 8 tahun ke-8. Ya. J.K. Rowling yang nulis kan? Ini udah ada nih bang, Harry Potter. Udah J.K. Rowling udah nulis 8 novel. J.K. Rowlingnya meninggal. Kayak nggak meninggal deh, pokoknya berhenti nulis Harry Potter deh. Abis itu abang mau bikin yang 9 bang. Kira-kira abang nyeritainnya gimana cara biar orang percaya kalau yang ke-9 ini adalah bagian dari yang 8? Biar percaya harus sejalan toh. Harus ceritanya itu minimal ada garis merahnya lah, sama-sama sekolahnya mungkin. Ngutip bukan? Ya bisa ngutip juga. Cocokologi bukan? Ya kan tadi harus sama, harus dicocokkan toh. Di buku ke-9 abang mesti bilang karena nubuatannya ada dibilang di buku 2. Karena nubuatannya ada di buku 3. Karena nubuatannya ada di buku 1. Betul nggak? Iya betul. Biar yang 9 ini cocok sama yang 8 pertama. Betul nggak? Ya. Meskipun endingnya nggak sesuai yang J.K. Rowling mau. Betul nggak? Ya. Nah tiba-tiba ada Harry Potter yang ke-10 nih bang.
Yang bilang 9 ini pura-pura nih. Kenapa? Karena endingnya mestinya nggak kayak gitu. Ajarannya nggak 3, ajarannya 1. Sesuai dengan yang buku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa Bang nggak percaya yang 10? Lebih percaya yang 9? Ya kan ditulis asli toh. Iya, kenapa Abang nggak percaya yang 10? Nggak percaya yang 9? Ya enggak. Ya. Yang ke-10 ini ngelurusin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sementara yang 9 ini cuma ngutip-ngutip doang. Berarti kalau perjanjian baru posisinya di mana? Di 10 apa 9? 9 dong. Kan Harry Bukan Potter 1 10. ngajarin, Bang, Harry Potter 1 ngajarin Tuhannya 1. Harry Potter 2 ngajarin Tuhannya 1. Harry Potter 3 ngajarin Tuhannya 1. Sampai ke 8 Tuhannya 1, Bang. Tiba-tiba buku ke-9 nih Tuhannya 3. Nah, yang ke-10 ngajarin enggak, Tuhannya 1. Iya. Yang ke-10 siapa ini? Buku yang ke-10 ini. Wah. Al-Quran. Jelas dong itu. Aduh, ya kita ganti topik lain. Justru di Al-Quran bilang, Bang, dosa yang gak diampunin lo sekutuin gua. Iya sih, ya. Tapi gimana ya? Oke lah, gini aja. Bang Jibril, ini kebetulan jenengan juga sudah ngutip Al-Quran ya. Anggap saja dogmanya ini salah. Dogma Al-Quran salah? Bukan, dogma Tritunggal. Oke. Ya, dogmanya salah. Karena memang fokusnya kan mengajarkan kasih. Kemudian Bang, ada agama apa sih yang nggak ngajarin kasih, Bang? Kasih itu bare minimum, Bang. Ya, Itu kalau maksudnya kita punya pasangan, lo sayang sama gue, lo sayang sama gue, lo sayang sama, ya itu memang udah kewajiban lo, gitu loh. Kayak tapi kan ajaran memang udah mesti ngajarin kasih, gimana sih? begini, kasihnya kan berbeda tuh Bang. Waduh, gimana itu beda kasih tuh? Ya kalau di ajaran Abang sendiri kasih yang sempurna gimana? Kasih yang sempurna sama apa nih? Karena kalau di Islam kita kenal yang namanya hablum minanas wa hablum minallah. Hubungan sesama manusia dan hubungan dengan Allah. Hubungan Ya. kasih yang mana nih? Ya mungkin sesama manusia atau ya dua-duanya sih paling enggak. Ya sama manusia aja dah. Kalau ke Tuhan kan ya angel dijelasin. Kalau dengan Allah amar ma'ruf nahi mungkar. Kita menuruti perintahnya, menjauhi larangannya. Dan dengan itu aja, dengan menjauhi larangannya dan nurut sama perintah-perintahnya, itu udah otomatis sesama kita manusia, itu udah akan bagus. Kenapa? Karena ajaran-ajaran Rasulullah, ajaran-ajaran Al-Quran, kita ngomong aja sama orang tua nggak boleh, Bang. Kita ngomong itu di Al-Quran loh, Bang. Sama orang tua itu nggak boleh, Bang. Gini, kalau yang Bang Jibril jelaskan, misalnya berkata tidak boleh, berkata nada tinggi kepada orang tua tidak boleh, itu kan jangankan nada tinggi, Bang, aja nggak boleh gitu loh. Ya gini, itu kan instrumen atau implementasinya. Bahwa ajarannya itu misalnya nih, kalau di Kristen ya, sudut pandang Kristen, ajarannya adalah kasih. Wujudnya seperti apa? Kalau misalnya kita budayanya misalnya nih, mohon maaf, orang Batak memang ngomongnya keras. Ya kan, kita ngomong keras bukan berarti melawan orang tua, memang nadanya seperti itu dan orang tua juga ngerti. Kan begitu. Jadi soal implementasinya semua orang saya rasa tahu bagaimana yang dimaksud dengan mengasihi orang tua. Berkata itu kan sama dengan menyepelekan orang tua. Itu tidak boleh. Itu bukan sebuah wujud kasih dari seorang kepada yang lain, apalagi dari anak ke orang tua. Itu bukan wujud kasih, kan orang kan sudah ngerti itu. Jadi
bukan bagian itu. Jadi yang abang tanya? Jadi ininya dasarnya Oke. atau Oke, kalau di surat Al-Anbiya ayat 107 dibilang di situ Nabi Muhammad itu diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Rahmat itu secara etimologi itu artinya belas kasih, kerahiman dan karunia. Jadi, Bang, gini deh Bang, simpelnya ada satu cerita nih yang abang ini Rasulullah ini sebagai contoh kami ya Bang ya. ya. Ini saya contohin aja, ada satu cerita. Rasulullah lagi di perang Bang. Dia memerangi kaum-kaum pagan Quraisy. Pagan Quraisy ini yang menyembah berhala, yang menyembah ya perantara lah. Ya. Rasulullah lagi memerangi orang-orang pagan Quraisy ini. Sekali waktu Bang, pelipis di atas dahinya ini kena gagang pedang musuhnya. Habis itu berdarah Bang, sampai jatuh ke matanya, sampai ke pipinya. Itu Rasulullah nggak berhenti ngelapin Bang, pakai bajunya. Sampai ada sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa kamu sibuk ngelapin darah yang dari pelipis kamu? Rasulullah bilang, Bang, aku mendengar apa yang kalian tidak dengar. Ada malaikat yang memberitahuku kalau sampai darahku menetes ke tanah, maka mereka akan memberikan azab kepada musuhku semua. Jadi Bang, Rasulullah lagi ngadepin musuh yang mau menyakiti dia aja dengan kasih sayang Bang. Jangan sampai kalian dibeli azab. Dan setelah itu Bang, dia ada berdakwah di kota Taif. Ada kota Taif namanya. Dia diusir Bang, dipukulin, dilemparin batu, ini itu. Sampai Jibril datang ke dia. Jibril ini nanya, ya Rasulullah, apakah kamu mau saya satukan bukit dua ini untuk menghancurkan kota ini? Jawaban Rasulullah, aku dikirim untuk rahmat. Aku diutus itu sebagai rahmat. Biarkan, aku akan berdoa, anak cucu mereka akan masuk Islam. Ini orang yang barusan dilemparin kotoran, Bang. Jadi kalau abang bilang kasih, Rasulullah itu kasih sayang Bang, bukan cuma kasih doang. Itu implementasinya Bang. Oh, implementasinya oke ya. Jadi ya itu kan berbeda tuh Bang. Oke. Tadi aku baru dengar cerita yang Nabi Muhammad itu yang mencegah darahnya jatuh. Karena nanti bisa tertimpa musibah yang lebih besar ya. Dan malaikat juga mengikuti kehendaknya Nabi Muhammad ya. Ya, mungkin berbeda Bang. Jadi karena Nabi Muhammad menghindari darahnya jatuh ke tanah tersebut yang sedang dilawan kan. Sehingga Bang Jibril menyimpulkan bahwa bahkan Nabi saja juga mengasihi musuhnya, begitu ya. Karena tahu jika darahnya, dan gak bacotan doang Bang. Iya, karena tahu jika darahnya jatuh, maka musuhnya akan tertimpa musibah. Betul. Dan gak bacotan doang. Iya, mungkin itu berbeda. Nah, bukan maksudnya nggak, Rasulullah nggak dakwah dong. Kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan, nggak gitu. Rasulullah tunjukkan gimana rasa sayang sama musuhnya. Iya, mungkin beda sih ya. Gini. Bang Jibril gini.
Sementara kan ada yang kalau ditampar pipi kiri iya ya itu kan di kita. kasih itu pipi kan di Kristen. kanan. Tapi begitu Gini. ditampar nanya, lu kenapa nampar gue? Iya nggak? Kan ada yang kayak gitu tuh. Gini. Ya ini aku mumpung jenengan cerita itu ya aku bertanya. Pada waktu Nabi Muhammad sedang mengasihi musuhnya itu sedang apa? Sedang apa maksudnya? Apakah sedang memerangi atau sedang membela diri atau sedang apa? Membela diri dong. Abang tahu nggak Rasulullah itu? Oh iya. Rasulullah. Berarti Tunggu sebentar. Abang tahu nggak Rasulullah tuh lahirnya di Mekah. Habis itu dia ngajarin Tuhan itu satu, hancurin ini berhala-berhala. Sampai dia dipersekusi, Bang. Sampai budak-budak itu wah parah deh, sampai dijemur sampai meninggoy, Bang. Budak-budak yang masuk Islam itu sampai dijemur sampai meninggoy, Bang. Sampai Rasulullah tuh pindah ke Madinah, Bang. Dia udah pindah ke Madinah. Orang-orang Mekah ini masih ngejar dia, Bang. Kan kalau musuh yang normal gimana sih, Bang? Ya udah dia udah pergi. Paham nggak? Oke, Dia nggak ada di berarti- sini lagi, udah nggak ngajarin, dia udah nggak ngajarin Islam di sini lagi. Ini orang-orang Mekah ke Madinah khusus untuk memerangi dia. Terus Rasulullah mau pindah lagi. Allah bilang enggak, kamu boleh memerangi orang yang memerangi kamu. Kamu boleh bela diri. Dan dia lagi membela diri itu aja, Bang, dengan kasih dan sayang, Bang. Dia udah diusir sama orang itu, masih dikejar-kejar, mau dipateni, sampai akhirnya Allah bilang, boleh memerangi orang yang memerangi dirimu. Itu pun ada batasannya. Di Al-Quran sendiri bilang, kamu boleh memerangi orang yang memerangimu, tapi jangan melampaui batas. batasnya Yang nggak megang pedang nggak boleh diperangin, Bang. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda yang nggak megang pedang nggak boleh. Pohon, gereja, masjid nggak boleh disentuh. Menjarah tuh nggak boleh. Kita hanya boleh memerangi orang yang memerangi kita, Bang. menurut Civilian itu bukan. Rasulullah bilang itu aturannya. bukan maksudnya gini loh. Misalnya nih Bang Jibril, oh aku merasa diperangi, maksudnya menurut ukuran sendiri atau Iya, ini orang yang mau nyakiti kita boleh kita boleh ngelawan. Oke, ada 10 orang nih, Bang. Ada Bukan, 7 yang misalnya- ada 7 orang yang mukul saya. Saya cuma boleh mukul yang 7 itu, yang 3 kan nggak mukul saya. oh berarti misalnya dengan pukulan ya. Iya, contoh. Oh iya oke. Jadi ada 10 orang nih. Ada 7 yang mukul saya. Saya cuma boleh mukul balik yang 7 itu. Yang 3 itu nggak boleh. Zalim saya. Saya akan menjadi musuhnya Rasulullah kalau saya menyakiti yang 3 itu, yang nggak mukul saya. Ya itu kan dalam ukuran pukulan nih. Ya kan memerangi kita. Ya kan jangan melampaui batas. Nah maksudku batasan ini menurut ukuran sendiri kah atau Ya, itu. ukuran misal kan orang kan bisa sakit bukan hanya dari fisik toh, Oh, orang memerangi kita secara finansial ini apa segala macam. entah finansial. Oh entah iya, kalau dengan- itu kita perangin secara finansial juga. Kita bela dirinya finansial juga, nggak karena dia memerangi kita secara finansial habis itu kita serang fisik. Bang, gini deh, Bang, Bro Admin. Ya oke. Bro, kalau Bro ini kan non Muslim atau kafir yang dilindungi oleh Muslim nih di negara yang di Muslim. Saya sebentar Bang. Maksud aku ini pertanyaan juga nih. Aku yang kadang juga heran begini. Kenapa banyak juga teman-teman Muslim ya, termasuk Bang Jibril ya. Tadi barusan bilang bahwa misalnya nih saya atau orang Kristen yang lain juga ini termasuk dari kafir yang dilindungi begitu. Maksudnya atas otoritas apa kemudian orang Kristen dilibatkan sebagai sesuatu yang dilindungi oleh otoritas keislaman gitu loh. Nah,
di Islam Bang, abang ini termasuk kafir yang tunduk. Yang tunduk itu abang tunduk dengan undang-undang. Abang nggak mau ngelawan kami, abang nggak memerangi kami. Jadi kewajiban kami untuk melindungi abang. Dan malah Rasulullah bilang Bang, kalau saya menyakiti abang, saya dimusuhin Rasulullah Bang. Dan nauzubillah min zalik, saya nggak mau dimusuhin Rasulullah. Oke, menurut Bang Jibril dari sudut pandang, kan Bang Jibril juga ngerti nih tentang kekristenan dan Alkitab ya, baik yang sekarang atau yang terdahulu. Di bagian mana pengajaran orang Kristen dalam Alkitab mengajarkan untuk memerangi orang lain? Saya nggak mau itu. Oke, artinya kan tidak ada, kecuali ada oknum lain dari otoritas lain yang juga membawa atau mengatasnamakan Alkitab. Misalnya kerajaan yang kemudian memerangi dan membawa atribut Alkitab atau kekristenan. Begitu ya. Jadi ya mungkin di sini bedanya. Bedanya apa? Ya tadi tahu secara intinya atau esensinya dalam kasihnya Bro. itu memang Enggak, berbeda. daripada ini, saya bernarasi boleh nggak, Bro? Boleh. Jadi kalau ajaran, ini Iwan Villa 1100 mudah-mudahan nyimak ya. Jadi ajaran, kita bisa setuju nggak kalau ajaran itu pohon? Ini kita setuju, ini sama Bro Admin nih. Ajaran itu pohon, akarnya itu sifat Tuhannya, dan buahnya itu apa yang terjadi sekarang atau hasilnya. Kita bisa setuju itu nggak Bang? Iya bisa. Nah, jadi buahnya itu hasilnya, pohonnya itu ajarannya, akarnya itu sifat Tuhannya. Kita bisa setuju nggak di situ? Oke, ya. Oke. Kita telaah dari buahnya. Di sini ada buku namanya Body Count. Saya rasa Bro Admin udah pernah lihat. Body Count. Jadi ada civilizations, ada anti ketuhanan, Buddhist, Christian, Indic, Islamic, Primal Indigenous, Cynic. Cynic ini Chinese. Yang di sini ada list perang 2000 tahun terakhir. Abang mau tanya perang apa? Kita bisa cari di sini. Di sini ada eventnya, ada estimasi kematiannya, event type-nya, dan agama pelaku. Ini yang di atas 10 juta korbannya, di atas 2 juta, di atas 500.000, di atas 250.000, di atas 100.000 dan seterusnya. Kita lihat nih. Dari 10 juta ya. Christian, Islamic 1. Yang di atas 2 Christian, Islamic 1. Di sini ada summary-nya langsung, kita ke summary-nya aja karena nggak mungkin kan di satu-satu. Di summary-nya Bang, death toll distributions world civilizations dari tahun 0 sampai tahun 2008, di mana research ini dilakukan 2008. Yang nggak bertuhan Bang, itu lebih rendah total daripada yang si paling kasih ini. Yang dituduh teroro justru 3 paling rendah Bang. Ini buah ya, kita lagi ngomongin buah nih. Ini si paling kasih nih. Nah kalau itu kan perang dan ada eventnya. Ini pembantaian Bang. Langsung ke summary-nya aja. Si paling kasih ya. Si paling kasih nih, itu 9 kali lebih banyak membantai daripada yang dituduh teroro. Lebih jahat daripada yang tidak bertuhan.
Nah, ini buahnya nih Bang. Abang kalau di pie chartnya, Zack nih data hoax naik dong. Kalau ini Zack nih naik dong. Ada data pembanding nggak? Atau cuma mau bilang hoax dong? Nggak ada ya? Saya udah bilang kok sumbernya dari mana. Ini Bang, si paling kasih kalau membantai itu kalau mau jadi presiden, ini udah 1 putaran nih Bang. Bukan 2 putaran. Nah, ini buahnya nih Bang. Abis itu kalau kita mau lihat ajarannya, nih. Ini abang bisa lihat dari, ini ajarannya ya Bang ya. Kita ngelihat dari teksnya aja. Ini saya translate. Analisis teks mengungkapkan bahwa kekerasan lebih umum terjadi di Alkitab daripada Al-Quran. Ini dari The Independent, independent.co.uk. Ini website website Inggris. Di sini Bang, mereka melakukan yang namanya teks analisis. Teks analisisnya bilang, pembunuhan dan penghancuran disebutkan lebih sering di Perjanjian Baru 2,8% dibandingkan di Al-Quran 2,1%. Namun Perjanjian Lama dengan jelas menyebutkan lebih dari 2 kali lipat jumlah disebutkan di Al-Quran, yaitu 5,3%. Jadi Perjanjian Lama 5,3%, Perjanjian Baru 2,8%. Berarti abang 8,1%, sementara Al-Quran 2,1%. 4 kalinya lebih banyak ayat-ayat pembunuhan dan penghancuran. Ini pohon ini Bang. Jadi tadi soal perang dan segala macam, ini buahnya. Ini pohonnya. Sebentar Bang Jibril, saya potong, mohon maaf ini. Silakan. Ya, dari tadi pohonnya kan seolah-olah mengatakan bahwa, ya bukan seolah-olah ya, memang Bang Jibril kan sedang mengatakan bahwa sekian persen pengajaran pembunuhan. Teks Kalau analisisnya Bang. Jumlah ya, ayat pembunuhan dan penghancuran. Jumlah ayat pembenanan ya oke. Karena dari keempat Injil utama itu saja, itu kan ceritanya jelas tentang pembenanan seseorang. Jadi Itu nanti kita ke akar ya Bang. begini loh, tentang ayat pembenanan seseorang itu kan dari keempat Injil aja kan sudah jelas itu. Semuanya berbicara tentang pembenanan satu orang. Nah, habis itu nanti kita ke akar ya Bang. Kan ini baru dari buah. Habis itu pohon, akarnya Bang. Tahu nggak Bang di mana? Bukan yang Bang Jibril mengatakan lebih banyak. Tentang lebih banyak memang semua Injil Matius, Markus, Lukas berbicara tentang pembenanan. Jadi ya otomatis lebih banyak dong karena semua kitab kan berbicara itu. Betul, dan otomatis juga kelakuan pengikutnya begitu. Tadi buahnya. Oh enggak gitu tuh Bang. Loh, buahnya Maksudnya 9 kali Bang. 9 kali lebih banyak Abang. Begini. Tentang pembenanan satu orang yang dibenci dan ditolak kan begitu. Ya jadi bukan mengajarkan untuk membenanan enggak, tapi menceritakan tentang pembenanan satu orang yang ditolak dan dibenci sampai di BN di bawah pemerintahan waktu itu Romawi, begitu maksudnya. Itu baru soal BN Bang. Ini datanya dari The Harvard Gazette. Ini dari Harvard Bang. Abang tahulah ini artinya apa. Nih saya translate aja. Berdampingan dengan, di sini Bang, dia bilang, di era modern agama Kristen dan dianggap sebagai kontradiksi. Namun dalam sebagian besar sejarah Kristen, banyak orang tidak melihat adanya konflik antara mempertahankan iman dan mempertahankan atau memperdara. Alkitab sendiri sering digunakan untuk membenarkan Perbudakan. Ini orang Harvard loh. Ya itu kan Jadi tadi kalimatnya Bible sudah Abang, jelas Bang. Jadi Bible Abang sering digunakan untuk, ya itu tadi buahnya. Gini loh,
tentang sebuah ajaran atau kitab sering digunakan, ya kan? Kan digunakan sesuatu yang kan digunakan sesuatu yang kan digunakan sesuatu yang kan digunakan sesuatu yang bukan intisari dari ajarannya. Betul. Jadi Tapi sudut pandangnya yang pohon abang nih sering digunakan, akhirnya jadi buahnya tuh gitu, Bang. Yang angkanya tadi. ya kalau soal sering digunakan dengan tujuan yang salah itu mah semua juga sama, Bang. Oh, Kan dari dulu sampai perang-perang itu kan loh. Nah, itu digunakan Bang. untuk tujuan yang salah. Itu yang tadi, Bang. Ajaran kita beda berapa tahun sih, Bang? 400, 500 tahun. Tapi abang 9 kali lebih banyak, Bang. 9 kali lebih banyak tentang Memeninggoykan orang. sorry, tapi kan bukan dia intisari ajarannya. Iya, tapi menggunakan ajaran abang. Ya itu kan karena dia berkedok istilahnya. Oh, jadi ajaran abang digunakan. Iya, namanya ya dipakai sebagai alat kan pada akhirnya oleh oknum itu, misalnya pemerintah. Oh, berarti atau oknum seseorang. lah. Berarti oknum lah. Iya, oleh pemerintahan atau seseorang begitu. Oke, oknum. Ya, oknum itu kan disebut oknum karena menggunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan pada tempatnya lah, begitu maksudnya. Makanya siapapun dalam bentuk kenegaraan, lembaga atau apa yang melakukan hal penyimpangan itu disebut oknum gitu loh. Tidak terbatas pada jumlahnya. Jadi soal tadi orang banyak yang meninggoy, hampir 177.941.750 orang di 2000 tahun terakhir itu oknum semua lah ya. Ya pelakunya itu oknum. Mantap. Meskipun dia menggunakan misalnya nih, dia Siap. menggunakan ayat Alkitab. Mm. Ya entah yang mana saya juga nggak tahu ayat yang mana yang jelas digunakan ayat Alkitab. Oh, banyak pilihannya kan abang tadi 8,1%. Orang kalau menggunakan kitab abang lebih gampang untuk meng-off-kan orang karena abang 8,1%. Yang mana coba? Tekstual abang tadi saya udah tunjukin. Gini tentang yang tadi pembeenan itu kan tentang pengorbanan, tentang orang yang Nah itu ditolak. makanya abang nggak biarin saya ke akarnya tadi. Kan yang tadi saya bahas ada tuh. akarnya lagi. Oh iya kan ada 3 bang. Ada buah, ada puun. Kalau pohon gede, kalau puun kecil. Habis itu ada akarnya. Kan kita belum ke akar, abang udah potong. Oh ya, oke. Sorry. Coba ke akarnya. Nah, jadi kalau ke akarnya tuh bang, kenapa pohonnya kayak gini dan kenapa buahnya kayak gitu? Karena akar ajarannya bang, itu dendam Tuhan sama makhluknya sampai dosanya diwaris-warisin. Lo punya anak, dosa. Punya anak, dosa. Punya anak, dosa. Gue gak peduli. Harus ditebus. Gak diampuni. Yang katanya maha pengampun. Jadi akarnya ini bang, Tuhannya maha pendendam. Hatinya busuk banget. Wah itu kalau di Islam tuh ini penyakit hati itu bang. Ajarannya itu dendam seperti itu. Pohonnya 8,1%. Buahnya, jadi kita nggak heran ngelihat 177 juta dan 63%. Betul nggak? Kalau yang dendam di bagian mananya dendam? Mungkin yang Dosa dendam waris. itu dosa waris ya. Kenapa nggak diampunin aja bang? Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu Nabi Adam buat kesalahan, konsekuensinya lo turun di bumi, tapi ku ampuni. Nggak ada dosa-dosa waris. Ya.